Halo, cek, cek. Oke, halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, kita cek sound dulu. Oke, 1, 2, 3 lo. Semangat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 4 Januari 2022 kita ketemu lagi lewat media sosial. Terima kasih kepada tim Depro, official Depro yang sudah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu di sini, belajar bersama-sama. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya untuk sound ya. Minta repotnya. Oke, dah. Oke, kita mulai. Baik, saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa bertemu di forum komunikasi lewat Facebook Group ya. Terima kasih juga kepada official Depro yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa belajar bersama di grup ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kemarin ya kita di 2 minggu yang lalu ya kita sudah belum muncul nih wajah saya, sebentar. Oke, kita munculkan dulu. Ya. Oke. Sorry. Oke, teman-teman. Hari ini saya meneruskan topik yang kemarin ya, tentang bagaimana orang memiliki mindset yang benar pada saat mereka mengembangkan bisnis network marketing.
ya, sekaligus saya ulangi beberapa ringkasannya ya, agar yang kemarin belum sempat melihat dari live kemarin. Jadi nomor satu, apapun yang kita lakukan terutama dalam membangun usaha ini adalah bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar dalam membangun sebuah bisnis. Nah, karena dalam bisnis NASA inilah menggunakan sistem network marketing, ya kalau kita ingin sukses secara lengkap ya, dalam arti baik dari sisi passive income maupun active income, ya kita harus memahami betul tentang bagaimana seharusnya kita berpikir sebagai seorang pebisnis network marketing. Yang pertama adalah bahwa bisnis NASA adalah merupakan sebuah bisnis pendistribusian sejumlah produk dengan kekuatan dari mulut ke mulut ya, baik mulut fisik maupun mulut media, yang tujuannya untuk membangun pola duplikasi yang berorientasi pada pertumbuhan jaringan ya. Jadi omset itu adalah akibat dari dampak dari pertumbuhan jaringan ya. Kalau jaringan kita tidak tumbuh, ya pasti omset akan stagnan. Yang kedua adalah bisnis marketing adalah sebuah bisnis penggandaan dengan prinsip harus mudah ditiru ya, sehingga dapat dilakukan oleh banyak orang, dan semuanya itu bertujuan untuk membangun leverage atau daya ungkit ya, daya ungkit atau bisa dikatakan faktor kali. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang mengolah sistem untuk autopilot ya, untuk agar terjadi autopilot. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari pihak official Depro barangkali bisa approve dulu teman-teman yang ingin bergabung. Yang belum bergabung tolong di approve dulu pertemanannya atau keanggotaannya, biar masuk dulu agar bisa mengikuti. Sebentar saya cek. Oh, ada 151 permintaan anggota baru. Mohon untuk di respon dulu ya. Yang ketiga ya, bisnis marketing adalah bisnis mengelola sistem yang tujuan jangka panjang ini nanti adalah untuk autopilot ya, sehingga teman-teman memiliki sebuah hasil. Salah satunya impian Anda kan memiliki passive income ya, di mana aset Anda yang bekerja, aset Anda yang mencapai titik momentum untuk terus bergerak. Kemudian saya matikan dulu Facebooknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis network marketing adalah bisnis yang mengelola sistem yang untuk autopilot, sehingga dalam jangka panjang seharusnya tidak menambahin pekerjaan ya. Kebanyakan kita punya bisnis ya, semakin besar bisnis kita semakin direpotkan ya, semakin, kalau dalam konvensional ya semakin repot dengan tenaga kerja, semakin repot dengan marketingnya, semakin repot dengan hal-hal teknis yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha, perizinan dan lain sebagainya ya. Nah, harapan kita, tujuan kita membangun bisnis ini adalah untuk nantinya akan menjadi sebuah bisnis yang autopilot ya. Yang keempat adalah bisnis NASA adalah bisnis sejatinya adalah bisnis kepemimpinan atau bisnis mengorganisasi sumber daya yang nantinya akan dibayar di belakang ya. Yang kelima adalah pada intinya, dan ini adalah hal yang terpenting ya, yaitu bahwa bisnis network marketing yang sekarang Anda jalani, yaitu bisnis NASA, adalah sebuah bisnis yang harus Anda bangun ekosistemnya, harus Anda bangun lingkungannya, Anda harus bangun komunitasnya, sehingga mereka akan merasa nyaman dalam merintis membangun bisnisnya, yang tentu saja itulah bisnis milik Anda juga kan.
Nah, inilah tugas pokok yang perlu teman-teman atau mindset yang perlu teman-teman pahami sebelum nanti Anda melangkah lebih jauh lagi, ya. Hari ini pada tanggal 4 Januari 2022. Ya. Beberapa hal kemarin sudah saya jelaskan satu per satu, ya. Untuk bisa lebih memahami, Anda silakan melihat atau mendengarkan kembali, atau yang belum silakan nanti menyimak dulu live saya yang beberapa hari yang lalu, ya, agar Anda lebih bisa paham nanti ketika Anda mengikuti live saya yang hari ini, ya. Nah, setelah kita memahami kelima prinsip dasar tadi, ya, walaupun banyak, ya, tapi saya ambil 5 dulu aja. Sebenarnya Anda menjalankan bisnis ini kan membangun sebuah konsep jaringan. Nah, saya gambarkan seperti ini, ya. Nih, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini ini awalnya adalah ini Anda, ya. Ini Anda. Kemudian Anda berusaha sekuat tenaga untuk bisa memiliki sebuah jaringan atau cabang usaha lah, ya, katakan, dan mereka juga bisa mengembangkan juga. Nah, sehingga tersusun dalam bentuk sebuah konsep piramida. Nah, piramida ini sebenarnya tidak hanya di multi level saja, ya, tapi konsep piramida ini, ya, adalah praktek, sudah dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Struktur pemerintahan itu juga sebuah konsep jaringan, ya. Kalau piramida itu kesannya kan money game, kesannya Ponzi, ya. Kita menggunakan konsep jaringan, ya. Semua kehidupan kita menggunakan prinsip jaringan, ya. Presiden membawahi, ya, di bawahnya ada menteri-menteri, ada dirjen, ada kepala dinas, dan seterusnya. Semuanya itu adalah jaringan. Di konvensional pun juga demikian, ya. Ada agen tunggal, ya, ada pabrik agen tunggal, kemudian agen wilayah, kemudian ada agen provinsi, agen kabupaten, grosir, dan retail atau pengecer, ya. Tidak asing, semuanya ada dalam kehidupan. Sehingga ketika Anda membangun sebuah jaringan, itu adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak baru, ya. Itu adalah konsep dasar yang dikembangkan, yang dilakukan oleh mereka para pebisnis, baik swasta maupun juga lembaga pemerintahan, ya. Nah, oke, saya gambarkan ini Anda memiliki cabang 3 dan cabang Anda memiliki cabang 3, ya. Apakah semudah itu kita membangun bisnis ini? Bisa ya, bisa tidak, ya. Oke, sambil menunggu yang lain, saya coba cek dulu. Bentar, ya. Oke, suaranya sudah oke. Terima kasih kepada tim Dipro, official Dipro yang sudah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu di sini, belajar bersama-sama. Ini apa? Notifikasinya lupa, nggak saya matikan, tapi tidak apa-apa, ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Oke, ini adalah sebuah pola jaringan yang paling sederhana. Tapi untuk memiliki jaringan seperti ini kan tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan 3 orang yang kita temui lalu dia bergabung, lalu kemudian dia juga mengajak 3 juga. Tidak seperti itu. Pada prakteknya Anda harus melakukan yang namanya hukum rata-rata, ya, yaitu bekerja melebar terlebih dahulu, ya. Nanti bagaimana caranya, bagaimana konsep bekerja melebarnya, kita akan bahas pada sesi yang khusus, ya. Tapi ini adalah pemahaman dasar dulu, ya. Pada prinsipnya di dalam business marketing, prinsip dasar yang ke-6, ya, yaitu apa? Selalu ada yang namanya hukum Pareto atau hukum rata-rata. Tidak semua orang yang Anda temui itu akan bergabung dengan Anda.
Tapi tidak semua orang yang Anda temui tidak bergabung dengan Anda, ya. Pasti ada yang bergabung, ada yang tidak. Dan dari orang yang bergabung, ya, dari orang yang bergabung ini tidak semua mereka memiliki impian, memiliki kebutuhan yang paling dasar untuk membangun bisnis. Barangkali ada juga yang hanya sekedar jualan, ikut-ikutan jualan, atau sekedar pemakai produk, ya, atau sekedar bergabung gitu kan. Nah, tentu untuk Anda bisa menemukan orang yang serius, ya, atau nanti orang yang melakukan kebiasaan distributor inti, ya Anda harus merekrut banyak distributor, ya. Untuk latihan nih, ya, untuk latihan saya sarankan teman-teman yang baru untuk bisa mensponsori 5 orang untuk latihan, ya. Dan sebenarnya mensponsori 5 orang baru bagi distributor awal itu adalah tugas dari upline-nya sebenarnya, ya. Lebih kepada subjeknya, itu lebih kepada upline-nya, ya. Siapa itu upline-nya? Ya, upline-nya ya Anda gitu kan. Jadi sebenarnya tugas Anda sebagai seorang upline, ya, bagi teman-teman yang sudah lama bergabung di sini adalah ketika Anda mensponsori orang, sponsori member baru, maka yang perlu Anda lakukan adalah membantu mereka, ya. Membantu berarti lebih ke aktivitas follow up, ya. Membantu mereka untuk memulai bisnis ini dengan benar. Nah, oke, anggap itu sudah Anda lakukan, ya. Karena hari ini saya bukan merinci itu, ya, tapi lebih ke hukum rata-ratanya dulu, ya. Oke, pada prinsipnya Anda sudah paham tentang bahwa tidak semua orang yang bergabung dengan Anda ini itu akan menjalankan bisnisnya, ya. Dan Anda perlu menggali daftar nama mereka, membantu mereka, menobservasi mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan impian mereka, sesuai dengan alasan mereka mengembangkan bisnis ini. Sehingga Anda bekerja membantu, melakukan follow up, sampai kemudian mereka memiliki beberapa jaringan. Nah, tahap pertama adalah memiliki target, memiliki bangun dasar seperti ini. Nah, untuk bisa membangun dasar seperti ini, teman-teman harus melakukan apa itu yang namanya memiliki kebiasaan distributor inti. Orang yang tidak memiliki kebiasaan distributor inti tidak akan bisa membantu downline, ya. Ini gambar downline, ya. Ini anggap saja ini adalah Anda, ini upline, dan di sini adalah downline Anda. Nah, sebenarnya yang membentuk organisasi seperti ini itu adalah di level seperti ini, itu adalah lebih ke subjeknya, itu adalah Anda sebagai upline. Anda membantu downline, ya. Ibaratnya begini, Anda menemukan batu akik, batu mulia di sungai gitu kan. Tentu ketika Anda pukul batu itu dan terbelah, Anda melihat di dalamnya itu memiliki bakat bagus ini. Wah, ada kristalnya, ada warnanya gitu kan. Kekerasannya juga sudah Anda uji, Anda pukul-pukul, yang terbelah itu adalah batu-batu yang lunak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, batu itu untuk bisa menjadi cincin, siapa yang melakukan? Ya, Anda sudah menemukan, dan kalau batu itu hanya dibiarkan begitu saja, ya tetap batu yang batu kristal yang masih diselimuti, masih ditutupi oleh batu-batu lumpur, oleh batu kali yang belum, yang tidak indah dipandang, ya. Tentu batu itu harus digosok, harus dilakukan perawatan, ya, digosok, diukir, dikikir dan sebagainya, lalu kemudian dikasih emban. Nah, siapa yang melakukan itu adalah orang yang menemukan atau ahlinya, ya kan.
Siapa dalam hari ini yang menemukan? Anda kan? Jadi tidak mungkin seorang distributor baru itu akan berjalan sendiri tanpa pendampingan. Tanpa pendampingan dari Anda. Jadi di sini ada subjeknya Anda. Nah, subjeknya Anda, dan kalau toh ada seorang distributor yang tiba-tiba Anda temukan lalu Anda jalan sendiri, ya itu faktor luck Anda, tapi itu 1001 ya. Jangan mengandalkan hanya faktor luck ya. Selalu ada hukum-hukum alam yang harus Anda kerjakan, selalu ada sunatullah yang harus Anda lakukan, selalu ada syariatnya yang harus Anda lakukan ya. Kita tidak bisa hanya sekedar mengambil hakikatnya saja. Yang penting aku berbuat baik, nanti akan rezeki akan datang. Oke, itu benar, tapi pada tahap tertentu harus ada syarat-syarat yang Anda lakukan ya. Harus Anda hukum-hukum syariat, hukum-hukum alam yang perlu Anda lakukan, yaitu apa? Melakukan follow up. Bagaimana nanti melakukan follow up? Ya, kita bahas pada sesi khusus ya. Ini bukan di situ, bukan hari ini kita bahas. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ya, ini Anda di atas, ini Anda di atas. Ini downline Anda. Dalam punya anggota 3 ini, itu adalah upaya Anda ya, hasil Anda membantu ya sampai pada level 1, 2 ini ya. Nah, kalau dilihat dari duplikasi kan 1, 3, 9, 27, 81, 243. Nah, yang teman-teman perlu sadari adalah dari 1 ke 3 dan 3 ke 9 ini pekerjaannya bagi distributor baru ya, atau juga bagi Anda sebagai seorang upline yang baru, ini mungkin terasa berat ya, mungkin terasa berat, mungkin cukup lama ya, karena di sini Anda benar-benar harus membangun yang namanya apa? Pondasi ya. Situasi cara Anda menghasilkan 139 ini akan menentukan angka yang berikutnya ya. Analoginya begini, semua orang bisa membangun organisasi seperti ini ya. Misalkan di sini Anda pinjam KTP, lalu Anda daftarkan, lalu anak-anaknya didaftarkan semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu dilakukan, bisa nggak mereka menghasilkan 27 atau 81 atau 23 atau 243? Nggak bisa ya, nggak bisa. Mereka akan stuck, berhenti di sini ya. Beda kalau pada saat Anda mengajak 1, 2, 3 ini, prosesnya adalah bisa offline ya, bisa online ya. Di sini semuanya imbang, offline online selalu saling melengkapi ya. Tidak ada yang offline lebih oke, online lebih oke, tidak bisa ya. Semuanya saling melengkapi ya. Katakanlah di sini Anda, contoh kasus ini yang offline ya, yang offline Anda datangi, mungkin ini hot prospek Anda, orang yang sudah Anda kenal. Anda datangi, Anda jelaskan, Anda silaturahmi, Anda follow up, Anda ajak ke pertemuan ya. Dari sekian banyak, saya anggap Anda sudah menemukan, maka proses pendampingan Anda oleh B ini itu akan mewarnai pola pikir, cara kerja downline Anda ini pada saat dia mengembangkan bisnisnya. Dia akan melakukan minimal 50% yang Anda lakukan ya. Tidak bisa 100%, butuh proses waktu ya. Melakukan minimal 50% yang Anda lakukan ya. 50%-nya siapa? Anda yang harus mendampingi agar terjadi duplikasi 100%. Lalu mereka juga mendatangi, membuat daftar nama, memprospek, mendatangi, memberikan paket info, menjelaskan paket info, menjelaskan produknya. Akhirnya mereka memiliki member lagi dan bergabung. Nah, itu adalah proses yang perlu teman-teman lalui kan. Anda harus berpikir bahwa
saya mengajak downline, apa yang harus saya lakukan ke downline saya agar downline juga bisa melihat apa yang saya lakukan. Berarti apa ya? Follow up. Ya, Anda melakukan follow up. Nah, proses membangun dasar network marketing itu adalah follow up. Presentasi itu mungkin kadarnya 10-15%, yang 90% adalah porsi Anda membangun bisnis NASA itu pada tingkat follow up ya. Nah, kalau proses membangun 139-nya ini benar ya, benernya itu maksudnya begini. Benernya ini loh, ini bener. Benernya itu adalah Anda memiliki sponsor yang melebar ya, Anda mensponsori jaringan yang melebar. Dari mana kelebaran ini ya? Dari daftar nama, dari hasil Anda online menyapa distributor, menyapa prospek gitu kan. Mungkin saya bisa kasih gambaran sebentar ya dalam hal Anda bekerja melebar ini ya. Jadi pada dunia sekarang ini kan kita banyak menggunakan media sosial kan. Nah, media sosial itu ada yang punya tujuan untuk sekedar jualan produk, ada yang bertujuan untuk merekrut member baru, mencari member baru, ada yang dua-duanya ya. Nah, ada kok dua kegiatan yang Anda lakukan pada saat Anda menggunakan media sosial, yaitu apa? Menjual dan memprospek. Ini kegiatan yang berbeda ya. Menjual dan memprospek, dua aktivitas yang kelihatannya sama tapi sangat berbeda, terutama dalam keaktifannya. Kalau Anda menjual produk, maka Anda akan cenderung lebih pasif, yaitu hanya sekedar mengupload ya, dan menyerahkan media sosial untuk memviralkan apa yang Anda upload ya. Misalkan nih Anda ngupload gambar produk dan Anda kasih komentar, maka di situ Anda hanya menunggu siapa yang komen ya. Kemudian yang melihat, Anda pun kadang-kadang juga tidak tahu apakah teman-teman Anda semuanya melihat. Nah, dan Anda lakukan itu, maka kecenderungannya ketika Anda melakukan aktivitas menjual atau marketing itu cenderung lebih pasif ya. Tidak ada upaya Anda untuk menawarkan satu persatu, karena orang kalau di media sosial lalu Anda inbox, mereka juga nggak terlalu senang, dan itu cara yang mungkin sudah tidak efektif lagi. Beda kalau zaman dulu awal-awal Facebook itu ada ya. Jadi beda antara marketing dan prospecting itu adalah pada sisi keaktifannya. Nah, tadi itu marketing lah. Sekarang kalau prospecting gimana? Nah, kalau Anda itu menggunakan Facebook sebagai sarana, baik itu ya apapun ya, media sosial ya, Facebook, TikTok, Instagram, itu adalah Anda yang aktif ya, yang aktif untuk mencari, memprospek orang ya. Suatu contoh, misalkan Anda masuk di grup apa ya, grupnya Tung Desemaringin, grupnya siapa sajalah yang di situ berkumpul banyak target prospek Anda, maka yang Anda lakukan adalah Anda menyapa mereka. Cara menyapanya tentu dengan berbagai macam cara ya. Dengan salah satunya Anda mengomentari komentar orang ya. Kalau misalkan ada sebuah tayangan, lalu ada orang yang berkomentar, nah orang itu nggak kenal sama Anda ya, bahkan mungkin tidak berteman, kan ada juga grup yang walaupun tidak berteman Anda bisa melihat komennya. Maka di situ Anda aktif mengomentari komennya. Wah, luar biasa, saya suka sekali komentar Bunda gitu ya, saya sangat setuju sekali komentar Bunda, misalkan seperti itu. Sehingga
mereka akan terjadi di media sosial itu akan terjadi sebuah interaktif antara Anda dan orang yang akan Anda prospek ya. Nah, hasil prospek ya nanti membangun interaksi kan, membangun interaksi. Oh, Bunda belum berteman ya, walau Anda bisa menawarkan pertemanan dengan orang yang kalau mereka menjawab komentar Anda, intinya adalah terjalin sebuah komunikasi. Anda bisa selanjutnya Anda bisa melakukan yang namanya pertemanan, lalu melakukan presentasi dan follow up dengan gaya-gaya medsos ya, gaya-gaya medsos yang nanti dikupas di sesi yang khusus ya. Jadi bedakan antara marketing dan prospecting, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini hasil yang hitam-hitam ini adalah hasil dari prospecting Anda. Ini hasil dari prospecting Anda. Mereka bergabung, ada yang tertarik bisnisnya, ada yang tertarik dengan produknya, ada yang tertarik mau jualin, tidak apa-apa. Yang penting lalu Anda paling tidak di sini sudah mulai bermain dengan angka, ya, game of number, ya, the power of game of number. Anda mulai mencari siapa-siapa saja mereka yang punya talenta, punya hasrat untuk sukses di sebuah bisnis network. Ya, Anda tes mereka, tawarkan buku, tawarkan home sharing, tawarkan pertemuan. Anda tes mereka. Kalau perlu lakukan silaturahmi home sharing ya, baik lewat online maupun lewat offline, mana yang memungkinkan. Anda observasi mereka untuk menentukan sebenarnya apa sih alasan mereka bergabung di bisnis Anda. Nah, ketika Anda sudah menemukan orang yang menunjukkan keseriusan, tertarik dengan pengembangan bisnisnya, maka follow up yang berikutnya harus Anda lakukan, yaitu mengenalkan pendidikan, ya. Dari sekian banyak orang, ada mereka yang akhirnya ikut pendidikan, baik itu di tingkat home sharing maupun di tingkat NDO atau seminar yang lainnya atau KDI. Nah, di sanalah Anda menemukan titik-titik merah ini. Nah, itu adalah cara Anda benar dalam proses mensponsori orang. Membangun pondasinya sudah benar. Di awal Anda sudah terbiasa memprospek, di awal Anda sudah terbiasa melakukan presentasi, di awal Anda sudah terbiasa untuk mensponsori orang, di awal Anda sudah terbiasa melakukan follow up, di awal Anda sudah terbiasa melihat ada downline yang tidak jalan, ada downline yang senangnya hanya jualan saja, ada downline yang senang di pertemuan, ada downline yang senang dengan komunitas Anda. Nah, itu adalah dasar pijakan orang untuk mengenal dunia network marketing. Nah, di sini Anda berperan dua, yaitu sebagai Anda pribadi, pemilik bisnis, dan Anda sebagai upline. Nah, Anda sekarang tahu kan proses di awal benernya seperti apa. Maka Anda sebagai upline harusnya kan berpikir gini, tuing gitu kan. Oh iya ya, gimana ya caranya agar apa yang saya lakukan agar dolen saya ini memiliki proses perekrutan pengembangan di awal itu benar. Disitulah pentingnya pendampingan atau melakukan yang namanya follow up. Oke, sampai di sini kita jeda jenak ya. Sudah paham atau malah bingung? Sebelum nanti kita lanjutkan lagi, saya sambil cek. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya untuk sound ya. Kita repot. Oke, bisa diikuti ya.
Oke, jadi positioning Anda di sini ada dua ya, sebagai pribadi dan sebagai upline ya. Walaupun ada sebagai pribadi, pada saat Anda mengembangkan bisnis itu harus punya prinsip lebih berperan sebagai upline ya. Jangan kebalikannya, lebih berperan sebagai downline daripada sebagai upline. Kalau Anda sebagai downline, berperan diri Anda sebagai downline, wah aku downline-mu, wah kamu itu upline-ku, itu kemungkinan besar bisnis Anda itu akan tergantung oleh orang lain, yaitu tergantung oleh keaktifan upline Anda, tergantung dari keaktifan follow up upline Anda. Nah, maka karena di sini teman-teman yang mengikuti ini tentunya sudah sering mendapatkan pendidikan di NASA, ya harus lebih berperan sebagai memposisikan diri sebagai upline. Ya, dengan Anda memposisikan diri sebagai upline, maka memang tidak nyaman ya, karena Anda harus punya tanggung jawab ke downline, Anda harus tanpa harus menuntut ke upline. Upline membantu Anda adalah sebagai sebuah keistimewaan ya. Dan sebenarnya kalau lebih ekstrim lagi ya, posisi Anda sebagai downline itu harus berpikir begini, upline itu mendampingi saya, membantu saya, itulah hak upline, bukan kewajiban upline, itu ya. Tapi kalau Anda sebagai upline memposisikan diri sebagai upline adalah saya punya kewajiban membantu downline, saya punya kewajiban mendampingi downline agar downline memiliki proses yang benar pada saat dia melakukan perekrutan. Nah, jadi itu yang teman-teman pahami, mudah-mudahan tidak bingung ya. Nah, bentar. Oke, masih di sini ya, biar. Nah, setelah Anda memposisikan diri dengan benar, siapa diri Anda, kapan Anda sebagai downline, cara berpikir sebagai downline, kapan Anda sebagai upline, dan kapan Anda sebagai seorang pribadi yang punya tanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri, sampai akhirnya Anda bisa membantu downline Anda memiliki organisasi seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan, kalau saya bisa mengukur, ini salah satu ukuran vital sign sebagai seorang manajer yang kualifikasi ya. Jadi manajer yang kualifikasi itu adalah manajer yang memiliki minimal 3 kaki yang inti ya, 3 kaki yang inti yang sudah mensponsori beberapa jaringan di bawahnya ya, bukan hanya 1 kaki. Gini kan bisa gak kalau di NASA itu punya 1 kaki, di bawahnya manajer, otomatis di atasnya manajer semuanya. Nah, itu namanya manajer yang belum berkualitas ya, belum diuji dengan aktivitas network ya. Maka seorang manajer yang kualifikasi yaitu manajer yang minimal memiliki omset 1000 sampai 2000 poin dan minimal memiliki 5 sampai 10 distributor yang aktif. Nah, itulah yang namanya manajer yang kualifikasi ya. Nah, sehingga pada saat Anda sudah mulai mengerjakan PR Anda adalah membangun organisasi yang benar, insya Allah nanti angka 2781243 itu jauh lebih ringan pekerjaannya dibandingkan pada saat Anda mengawali dari Anda sendiri ketika ke-9 ya. Karena di sini Anda sudah tidak lagi bekerja sendiri dan mereka sudah Anda dampingi dengan benar. Anda sudah melakukan follow up dengan benar sehingga mereka punya mindset yang benar, punya alat-alat, tahu tentang potensi bisnis ini, tahu caranya bagaimana dia mencari sumber belajarnya ya, paham setelah mendapatkan informasi MP3 dari Anda. Nah, ini memang butuh waktu yang agak sedikit lama
ya. Tapi nanti katakanlah ini setengah tahun ya. Nanti 1 tahun berikutnya 27, setengah tahun berikutnya 81, 2, yang tahun kedua sudah 243. Nah, kalau ini terjadi, yang terjadi adalah seringnya begini. Nah, ini kalau ditotalkan 364. Anggap saja ini masuk di tahun kedua. Ya, ini masuk di tahun kedua di mana Anda memiliki 100 sampai 200 member aktif. Nah, maka inilah tiket Anda untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang lain lagi, yaitu apa? Anda mendapatkan kesempatan untuk mengelola stokis, yang tentu saja Anda mendapatkan hak 12% dari BV yang tercash bill di stokis Anda, dan mendapatkan selisih HSHD yang bisa Anda nikmati. Dan kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 100% BV, atau boleh dikatakan 1 poin itu kurang lebih Rp1.000 Anda dapatkan dari stokis itu. Nah, kalau dari awal Anda sudah membangun bisnis ini dalam waktu 2 tahun dengan jumlah 200 member ya, 200 member aktif, kalau masing-masing tutup poin 100 poin, maka total omset di bisnis Anda atau di stokis Anda adalah 20.000 poin. Dan tinggal kalikan aja kan Rp1.000, berarti penghasilan dari stokis Anda 20 juta. Nah, udah nggak usah mikir yang angka gede-gede, mulainya dari sini dulu. Nah, ini mulainya dari sini dulu, ya, mulainya dari sini dulu, ya. Nah, kalau kenapa ini penting? Perlu teman-teman juga pahami sebagai seorang upline bahwa dalam berproses orang mensponsori 1, kedua, ketiga ini juga ibaratnya itu adalah dia masih menyimpan inersia, kecenderungan orang itu bisa berhenti sewaktu-waktu, ya. Mungkin dalam proses mensponsori itu dia menemui 10 orang dan 10 orangnya negatif, tidak mau gitu kan. Nah, itu menyimpan potensi energi untuk berhenti, menyimpan potensi inersia, di mana kecenderungan benda yang berhenti untuk mempertahankan posisi berhentinya, seperti sebuah truk yang muatannya pasir dan belum di starter. Nah, pada saat di starter itu dan masuk gigi 1 itu masih punya kecenderungan untuk berhenti. Kalau tidak digas, maka otomatis akan berhenti, apalagi jalannya menanjak. Nah, itu juga sama juga dengan kondisi psikologi dari downline Anda yang baru. Maka di sini peran Anda sebagai seorang upline harus turun untuk mendorong, memberikan dorongan, ya. Sampai suatu saat mereka sudah punya jaringan seperti ini. Nah, ini paling tidak sudah mulai menyimpan momentum, ya, kecenderungan benda yang bergerak untuk terus bergerak. Mereka sudah terlanjur tahu potensi bisnis NASA, sudah terlanjur tahu cara jualan, sudah terlanjur tahu cara mengajak orang, sudah terlanjur tahu tentang potensi bisnis ini, sudah terlanjur terinspirasi oleh para leader, sudah terlanjur paham tentang bisnis ini. Ya, mereka mau tidak mau akhirnya melek kan, akhirnya membuka matanya terhadap potensi bisnis NASA, sehingga dia mungkin lebih semangat dari upline-nya, dia akan jalan, dan inilah yang namanya momentum, kecenderungan sesuatu yang sudah bergerak untuk terus bergerak, sudah terlanjur ngerti. Ibarat sebuah kendaraan truk yang muatan pasir itu sudah terlanjur berada di jalan yang menurun, itu nggak digas pun, nggak didorong, hanya cuma disentil pakai jari aja. Selama roda itu mulai bergerak, mereka akan terus-menerus bergerak, ya, sampai ada jalan tanjakan lagi, punya potensi untuk berhenti. Itu yang namanya momentum, ya. Oke. Nah, salah satu hasil momentum adalah ketika Anda mencapai sebuah posisi sebagai stokis dengan omset di atas 10.000 poin, ya. Syukur-syukur bisa 20.000 poin, ya. Nah, ketika Anda
memiliki 200 member, ya misalkan aja Anda bisa menaikkan target penjualan pribadi mereka 200, efeknya luar biasa ya. 400 ya, cukup ringan lah dari 100 ke 200 ya. Tapi kalau saya lebih fokus ke pertumbuhan jaringan ya, pertumbuhan jaringan. Oke teman-teman, ya seperti tadi saya katakan, untuk menemukan 3 kaki aktif, apakah cukup hanya dengan mensponsori 3 orang saja? Tidak, tentu Anda harus, faktanya harus mensponsori 10 sampai dengan 15 kaki ya. Tujuannya untuk apa? Ya Anda menang memilih lah ya, menang memilih ya. Yang repot itu kalau Anda hanya fokus di 3 kaki ya, kebetulan si A ini sakit, si B ini sedang tugas luar kota yang cukup lama, dan di luar kotanya itu ada di pelosok, ada di luar Jawa misalkan aja. Yang satunya lagi punya masalah dengan keluarga. Nah, Anda punya pilihan nggak? Kalau Anda nggak punya pilihan, maka Anda akan melihat bisnis nasa ini bermasalah ya. Jadi bisnis nasa itu masalah semua ya. Padahal sebenarnya yang sumber masalahnya bukan di orang-orang ini, sumber masalahnya ada di Anda. Kenapa? Karena Anda tidak punya pilihan. Kenapa tidak punya pilihan? Karena Anda tidak bekerja melebar. Mungkin saja mereka ini aktif, tapi mungkin 3 bulan lagi atau mungkin 5 bulan lagi ya, nunggu sembuh, nunggu pulang ya, nunggu masalah keluarganya selesai. Nah masalahnya, kalau Anda hanya nunggu mereka yang tidak tahu kapan waktunya, ya lebih baik Anda sponsori lagi ya, sambil menunggu momen-momen mereka untuk Anda follow up lagi. Itu yang benar ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki yang bisa mengembangkan ini adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan sebagai seorang distributor inti. Di channel YouTube saya sudah jelaskan apa saja kriteria seorang distributor inti ya. Ada 11 kriteria sebagai seorang distributor inti ya. Yang pertama adalah senang datang di pertemuan, 2 mau memiliki target ya, mempunyai kebiasaan senang di pertemuan, memiliki kebiasaan bekerja dengan target, memiliki kebiasaan memakai produk, memiliki kebiasaan membaca buku ya, memiliki kebiasaan mau stok produk ya, kemudian senang belajar ya, untuk mengajar ya, kemudian banyak ya, ada 11 itu yang sudah saya rinci di di YouTube. Silakan Anda buka-buka channel saya. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi prosesnya, teman-teman semua ya. Jadi bagi mereka yang sudah berpengalaman ya, kebetulan ini Anda punya downline yang kebetulan juga sudah punya pengalaman di bisnis network, mungkin mensponsori 1, 2, 3 orang ini gampang, mudah. Tapi belum tentu juga mereka yang, terutama yang tidak punya pengalaman, itu pertanyaannya besar sekali. Bisa saja orang yang tidak punya pengalaman bisnis ini memiliki 1, 2, 3 downline ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka juga mampu untuk nantinya membangun organisasi di bawahnya? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Dan ini menjadi sebuah mindset Anda ya, cara berpikir ya. Oh iya ya, ini downline saya orang baru. Tentu mereka ternyata belum pernah mengenal bisnis multi level. Mereka ternyata ikut MLM ya baru nasa ini ya. Itu sebenarnya enak ya. Saya lebih kadang-kadang lebih senang ya ketemu dengan mereka yang semangat, kemauan belajarnya tinggi, dan mereka belum pernah ikut bisnis net marketing. Wah, itu biasanya lebih teachable orangnya ya. Jadi masih murni ya, masih. Ini kok Facebooknya kok kelang-keling. Bentar, saya hapus. Ada nggak yang aktif Facebooknya? Oh, ini saya
Oke. Nah, sekarang PR Anda sekarang ya. Tugas Anda adalah bagaimana agar downline-downline baru ini bisa mencapai titik momentum. Agar nanti jaringan Anda akan tumbuh seperti gambar ini ya di bawah ini. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, apa yang Anda lakukan ini harus punya target kan, harus apa yang Anda lakukan, Anda harus tahu mau ke arah kemana sih Anda menjalankan bisnis NASA. Salah satunya adalah menentukan target network. Nah, target network ini bisa Anda capai kalau Anda paham tentang vital sign. Saya tidak akan membahas vital sign sekarang ya. Nanti di sesi yang tersendiri karena cukup sedikit agak detail ya. Nah, target network ini berhubungan dengan vital sign. Ya, orang yang menjalankan vital sign pasti akan tercapai target networknya. Ya, orang yang mencapai target networknya pasti akan melakukan duplikasi tentang vital sign. Ini terus seperti ini, muter terus seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah target network itu seperti apa tuh sebenarnya? Satu, target network itu yang perlu Anda fokuskan adalah satu, jaringan itu tumbuh secara progresif ya. Terutama bagi teman-teman yang memiliki stokis ya, bisa dilihat pertumbuhan jumlah aplikasi yang masuk atau jumlah kit yang keluar dari stokis Anda. Di situ mencerminkan jaringan tumbuh secara progresif ya. Kemudian pada level tertentu harus tumbuh secara autopilot ya. Pada level tertentu harus tumbuh secara autopilot ya. Misalkan pada level 1, 2, 3, level 5 misalkan sudah mulai terjadi home sharing, sudah mulai terjadi silaturahmi, sudah mulai terjadi komunikasi yang intens terhadap jaringan di bawahnya gitu kan. Sudah mulai mereka sudah tahu caranya belanja, sudah tahu cara pakai produk, sudah mulai autopilot ya, tanpa Anda mulai ada penambahan poin. Kemudian target network berikutnya adalah jaringan mulai tersebar di seluruh Indonesia ya. Artinya di sini kan harus menggunakan media sosial ya sebagai sarana untuk melakukan prospecting ya, sebagai sarana untuk mengenal orang di luar wilayah Anda ya. Karena Anda tidak mungkin nunggu waktu harus ke Semarang, harus nunggu waktu harus ke Palembang, bahkan mungkin tidak akan terjadi ya. Karena tapi kalau dengan media sosial ya, itu mungkin masih layak, sampai sekarang ini masih layak media sosial digunakan sebagai ujung tombak pengembangan jaringan ya. Tapi offline tetap memiliki kekuatan. Maksudnya begini, media sosial itu Anda gunakan sebagai ujung tombak melakukan prospecting ya. Follow up-nya ya, dari sekian banyak orang itu nanti Anda japri, Anda bisa WA, Anda bisa telepon gitu kan. Tapi kalau Anda lebih bisa membangun komunikasi melalui offline, nah itu biasanya ini lebih, hubungan emosionalnya lebih kuat ya. Tentu caranya adalah dari online Anda promosikan pertemuan offline. Makanya pertemuan offline ini tidak bisa ditinggalkan, tetap harus ada pertemuan offline. Apakah itu NDO atau di tingkat yang paling rendah ya business plan, NDO, kemudian KDI ya, terutama itu ya, karena itu menyangkut member baru ya, menyangkut. Kalau LC kan biasanya sudah pernah saling ketemu ya, terutama di NDO atau KDI. Ini yang menjadikan sarana Anda punya kesempatan untuk membangun komunikasi dengan dolen-dolen Anda yang baru. Nah, target network yang berikutnya adalah jaringan harus melahirkan seorang pemimpin. Ya, kalau Anda tidak memberi kesempatan kepada orang untuk memimpin jaringannya, selalu dalam bayang-bayang Anda, maka sebenarnya Anda sudah
apa namanya, membiarkan bisnis Anda tidak autopilot ya. Jadi nanti pada level tertentu Anda sebagai seorang pemimpin harus punya orientasi untuk melahirkan para pemimpin, bukan follower ya. Kalau follower itu kan lebih ke apa yang Anda lakukan, mereka lihat, mereka senang gitu kan. Tapi bukan itu ya. Kalau saya kok lebih ke memberi kebebasan dari gaya pemimpin teman-teman semuanya. Tetapi kebebasan itu sudah diimbangi dengan pengetahuan dasar-dasar network ya, pemahaman tentang bagaimana membangun sistem ya, sehingga kepemimpinan mereka itu akan mewarnai corak dari jaringan Anda ya. Ya karena memang kita tidak bisa memaksa orang untuk harus mengikuti aturan-aturan kita, yang padahal kadang-kadang seringkali kita tidak paham tentang budaya di daerah, tentang kondisi di daerah. Yang tahu tentang kondisi daerah adalah ya para leader masing-masing, para pemimpin, para leader di daerah ya. Tetapi dengan pemahaman sistem yang benar, mereka akan mengembangkan konsep sistem itu ya, disesuaikan dengan di tempat atau di daerah. Misalkan sebuah pertemuan, apakah 1 hari, apakah 2 hari? Ya, kita kasih aja koridor tentang pertemuan itu manfaatnya ini, pentingnya ini, sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang itu bisa 2 hari, silahkan. Kalau memang kondisinya 1 hari, ya optimalkan kan gitu. Karena sebenarnya dalam sebuah pertemuan itu bukan masalah materi, kalau saya sih ya. Kalau materi kan standar ya, mau materinya mau apa saja standar itu oke. Tapi sebenarnya terbangunlah suasana sehingga orang itu termotivasi untuk datang, itu sudah luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mikirnya begini, pertemuan itu yang terpenting adalah memunculkan motivasi dan inspirasi. Kalau ilmu sih oke, tapi sekian persen mereka itu akan paham dalam waktu 1 hari dikasih ilmu gitu kan. Pulang itu kadang-kadang sudah lupa ya. Yang bisa mereka bawa itu adalah inspirasi ya, kemudian semangat dan motivasi yang lahir dari pertemuan itu. Materi-materi yang belum lengkap itu nanti dilengkapi dalam wilayah follow up ya. Dalam wilayah follow up itu dilengkapi, dalam wilayah home sharing nanti dilengkapi ya. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu disibukkan dengan hal-hal yang teknis ya, sehingga membuat distributor malah bingung ya. Jadi ini target network ya, nanti ini saya rinci satu-satu. Banyak sih yang kalau saya dirinci ya, tapi hari ini bukan saya merinci per bab ya. Nah, ketika target network ini ada sebagian ada jaringan tumbuh secara progresif, level tertentu harus tumbuh secara autopilot, jaringan tersebar di seluruh Indonesia, jaringan harus melahirkan pemimpin. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan tentu saja kurikulum pendidikan yang tidak coba-coba, tapi memang sudah teruji melahirkan para pemimpin, sudah teruji melahirkan para stokis, sudah teruji melahirkan banyak distributor gitu kan. Nah, tanpa teman-teman memegang kurikulum pendidikan, kayaknya kok susah ya mencapai yang namanya target network. Nah, kalau kita ngomong tentang kurikulum pendidikan ya, nah nanti ini berhubungan dengan materi yang berikutnya ya. Dengan target network seperti ini ya, jaringan tumbuh, harus autopilot, harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri, dan harus melahirkan para pemimpin. Nah, maka ada kriteria-kriteria yang
perlu teman-teman pahami ketika Anda ingin membangun konsep pendidikan di NASA ya, walaupun nanti sudah ada contoh-contoh dari upline. Yang pertama adalah mudah diduplikasi ya. Prinsipnya itu mudah diduplikasi sehingga mampu dilakukan sebagian besar distributor. Tentunya kan pada level-level tertentu ya. Pertama itu mudah diduplikasi sehingga mampu dilakukan sebagian besar distributor. Yang kedua, terstruktur, terpola, dan teruji ya. Bisa diduplikasi ya, terstruktur, terpola, dan teruji. Yang berikutnya adalah disepakati oleh leader inti. Harus ada kesepakatan, karena kalau tidak nanti pada bingung distributor ya. Ada yang pakai istilah ini, ada yang pakai istilah ini, padahal mungkin sama ya, Seminar yang satu seminar NDO, yang satu seminar apa ya, new member, NMU, new member misalkan. Pak, saya belum ikut new member gitu, padahal sudah pernah ikut NDO. Nah seperti itu ya, jadi harus disepakati oleh leader-leader inti. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan leader dan pertumbuhan member baru. Ini apa namanya, hal yang perlu dipenuhi dalam sebuah kurikulum pendidikan. Nah, apa saja ya? Ya mungkin ini akan saya singgung sedikit. Satu adalah home sharing ya. Home sharing adalah bagian dari sebuah kurikulum pendidikan yang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau teman-teman ingin menjalankan bisnis ini ya harus mau melakukan yang namanya home sharing, pertemuan di rumah. Kenapa? Ini adalah pertemuan yang paling mudah diduplikasi. Semua orang punya rumah, semua orang punya teras rumah, semua orang punya tetangga, semua orang sudah terbiasa berkumpul ya. Apa yang dibahas di sana ya macam-macam kan, bisa produk, bisa edifikasi pertemuan, bisa edifikasi MP3, bisa mengenalkan sistem bisnisnya, bisa tanya jawab atau mentoring, apa saja bisa dilakukan di home sharing. Jadi kalau teman-teman aktif ikut di WA group binaan dari upline, sering mendengarkan MP3, sering mendengarkan, melihat YouTube ya, sering mengikuti pelatihan produk, itu nggak ada home sharing kok sampai kehabisan bahan. Waduh, besok mau bahannya apa lagi ya, besok bahannya apa lagi ya. Di NASA itu ya teman-teman ya, kalau Anda home sharing tiap hari sebenarnya nggak akan kehabisan bahan. Home sharing tiap hari nggak akan kehabisan bahan selama 1 tahun. Apalagi home sharingnya hanya seminggu sekali. Kita ngomong produk aja, jadi home sharing salah satunya adalah kita ngomong produk ya. Kita ngomong produk aja, di NASA itu kan ada 100 produk ya kan, ada 100 produk. Lah kalau home sharing Anda setiap hari itu minimal membahas 1 produk, berarti perlu berapa minggu? Perlu 100 minggu ya, karena nggak akan kehabisan materi ya. Belum kita ngomong sistem, belum kita ngomong 8 langkah sukses, belum kita bicara mengenai buku, belum kita bicara mengenai cara follow up, belum kita bicara mengenai apa online marketing. Banyak banget yang bisa teman-teman sampaikan di home sharing. Nah, berikutnya adalah New Distributor Orientasi atau NDO ya. NDO ini menurut saya adalah sebenarnya lebih ke pertemuan yang bersifat pengenalan vital sign secara gampang. Saya belum saatnya ngomong vital sign saat ini ya, tapi minimal di NDO itu sebenarnya yang paling penting adalah testimoni, kesaksian orang-orang yang sudah sukses menjalankan bisnis ini. Mereka cerita ya. Lalu NDO ini juga menjadi ajang memberi penghargaan ya. Memberi penghargaan terutama bagi mereka-mereka yang mencapai peringkat-peringkat yang kualifikasi ya. Misalkan
bagi mereka yang sudah mensponsori 5 orang dan sudah memiliki omset 500 poin misalkan, silakan tampil ke depan ya. Kita panggil namanya misalkan Master Inti misalkan. Nah, kita panggil ke depan. Jadi orang peserta itu melihat pertemuan yang namanya New Distributor Orientasi, distributor baru, itu langsung mengenal yang namanya parameter bisnis, gitu loh. Oh, bukan manajer tampil ke depan. Nah, padahal manajer kan belum tentu manajernya qualified, enggak kan? Mereka ngejar manajer, tapi tiba loh, kok sudah jadi manajer ya karena kesundul gitu kan. Tapi kalau yang ditampilkan di atas itu adalah mereka yang memiliki vital sign yang bagus dengan parameter yang jelas, maka orang distributor baru Anda itu langsung mengenal apa namanya parameter bisnis. Misal, nanti istilahnya terserah ya, nanti kita akan seragamkan ya. Misalkan teman-teman bagi yang sudah memiliki 5 distributor ya, 5 kaki ya, dan memiliki omset selama 3 kali, boleh berturut-turut boleh tidak ya, 500 poin misalkan, silakan untuk tampil ke depan memperkenalkan diri. Udah cukup, nama saya ini. Nah, disitulah mulai dikenakan yang namanya edifikasi. Ya, di NDO itu hal-hal yang penting ya. Satu, memberi penghargaan orang yang memiliki vital sign dari mulai paling dasar. Ya. Yang kedua adalah orang yang mencapai vital sign yang paling dasar, misalkan mensponsori 5 orang, punya omset 500 poin, disuruh tampil lalu mengenalkan diri. Nah, pada saat mengenalkan diri yang terpenting adalah sebut nama sponsor dan upline. Itu pelajaran edifikasi yang harus diketahui, dilihat oleh distributor baru. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki 3 kaki yang Master Inti misalkan, ya, katakanlah sebagai seorang Master Eagle, tampil ke depan. Ya, memiliki 3 kaki dan memiliki 10 frontline. Ya, hanya 3 kaki saja nggak maju, ya, harus punya 10 frontline baru maju. Nah, jadi New Distributor Orientasi itu selain di awal ada MC, pemateri mengenalkan NASA secara sekilas, kemudian produk secara sekilas, ada testimoni, lalu ada testimoni orang-orang yang sukses, bisa memberi inspirasi dari ceritanya itu, lalu yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Sehingga di awal itu orang sudah, nanti orang itu akan mengejar penghargaan itu gitu. Ya, mengejar punya sponsor 5 orang, mengejar punya omset sekian dan memiliki frontline sekian pada tahap tertentu. Nah, kalau dolen-dolen Anda itu mengejar vital sign, Anda itu lebih ringan kerjanya. Ya. Kita akan bahas khusus vital sign di sesi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah apalagi nih? Ya, klub distributor inti atau KDI, ya, ada yang KDI plus, ada yang intinya ada klub distributor inti ya. Nah, di sana apa materinya? Kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan materinya ya. Nanti kekurangannya di follow up. Tergantung dari teman-teman semua, kondisional teman-teman di sana seperti apa ya. Misalkan ya banyak kan materi-materi tentang impian, tentang daftar nama, 8 langkah sukses lah. Kalau bisa dikenalkan, di situ dikenalkan mana yang lebih rinci diambil, dipakai, mana yang lebih rinci, mana yang sudah ada MP3-nya mungkin tidak perlu harus dibahas secara detail, tapi hal-hal yang perlu dipraktekkan ya. Mau 2 hari, mau 3 hari, mau 4 hari, mau seminggu, mau 1 hari, terserah teman-teman ya. Mana yang lebih bisa teman-teman lakukan sesuai dengan kondisi dari jaringan teman-teman semua ya. Kuncinya sebenarnya adalah membuat mereka nyaman mengikuti klub distributor inti dan mereka terinspirasi, mereka terjalin hubungan komunikasi dengan upline, mereka paham tentang sistem ya,
kuncinya kan sebenarnya itu ya, tentang sistem. Itu sebenarnya yang membuat orang itu menjadi semangat ya. Kemudian product knowledge ya, itu juga merupakan pola kurikulum pendidikan ya. Banyak grup-grup produk yang bisa Anda kenalkan ke dolen-dolen ya. Kemudian ada Leaders Club, ini khusus untuk mereka yang mau mengejar stokis ya. Executive Leaders Club ini khusus untuk mereka yang sudah stokis, untuk bisa lebih bertemu setengah tahun sekali. Misalkan Executive Leaders Club bisa 3 bulan sekali. Dan seminar-seminar motivasi yang diselenggarakan baik oleh upline Anda maupun oleh perusahaan ya. Workshop boleh Anda silakan belajar tentang workshop ini, bisa juga dilakukan di rumah atau Anda ikut pelatihan-pelatihan di mereka-mereka yang punya profesional di bidangnya ya. Tetapi semuanya ini harus dalam kerangka sistem, yaitu apa? Lakukan identifikasi, lakukan konsultasi kepada upline Anda ya. Dan satu hal yang perlu saya bahas adalah tambahan ya, yaitu apa yang dinamakan dengan pertemuan seminggu sekali yang khusus menjelaskan bisnisnya, yaitu yang namanya business plan, dimana teman-teman terutama stokis ya harus punya target untuk mengadakan pertemuan 1 minggu sekali khusus menjelaskan mengenai produk. Nah, maksud saya khusus menjelaskan mengenai bisnis. Yang berapa orang yang terlibat? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi ada 3 peran di sini. Yang pertama adalah MC, yang kedua pemateri, yang ketiga adalah profil sukses, testimoni ya. Lakukan itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Jam 4 sampai jam setengah 6. Jam 7 sampai jam 9. Jadi 2 jam selesai. Siapa yang datang di situ adalah para distributor yang mengundang prospeknya atau downline baru yang sudah dipresentasi, atau orang yang sudah dipresentasi untuk mendengarkan presentasi yang kedua. Ya, itu namanya business plan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu dolen-dolen baru itu agar lebih mudah mengajak orang. Kan kalau yang namanya distributor baru itu mau menjelaskan takut salah, dia belum menjadi bukti. Tapi kalau di dalam stokis atau di rumah leader itu mengadakan pertemuan mingguan, dan mingguannya itu harus tetap waktunya ya. Nah, Senin ya Senin, kalau Selasa ya Selasa, kalau Sabtu siang ya Sabtu siang, kalau Minggu pagi ya Minggu pagi. Jangan minggu ini Senin, besok Selasa, minggu depan Rabu. Jadi distributor itu akan bingung, dolan-dolan dana akan bingung. Maka komitmen, lakukan seminggu sekali, pilih mana yang paling longgar bagi Anda, mana yang paling pas di lingkungan Anda, mau Sabtu sore atau Sabtu pagi atau Minggu pagi atau Minggu malam, terserah. Atau bisa juga Seninnya Senin malam, Sabtunya Sabtu pagi. Jadi bisa seminggu 2 kali. Nah, dengan Anda sudah menetapkan jadwal yang tetap, maka distributor itu punya patokan. Itu dia akan melakukan kegiatan di luar jadwal yang sudah Anda tetapkan. Wah, ojo Rebu, nak Rebu aku besok mau ikut bisnis plan. Rebu besok aku mau ngundang orang. Nah, itu buat patokan. Nah, itu pertemuan paling dasar sebelum home sharing. Ya, home sharing itu kan diikuti oleh distributor yang sudah bergabung. Lah, kalau nggak ada yang bergabung gimana distributornya? Nggak ada home sharing. Nah, gimana caranya agar mereka jumlah distributor Anda bergabung itu semakin banyak? Ya, bantu dolen-dolen Anda untuk mengadakan yang namanya presentasi, yaitu business plan. Dari bisnis plan ini, gimana caranya agar bisnis plan ini dihadiri oleh banyak orang? Ya, follow up ke downline Anda, promosikan bahwa setiap hari Senin malam atau Minggu pagi
di Stokis saya akan ada yang namanya presentasi atau bisnis plan. Silahkan teman-teman mengajak saudara, tetangga, kenalan untuk diajak mendengarkan presentasi bisnis. Di sana sudah ada yang menjelaskan, di sana sudah ada orang yang melakukan bisnis ini, mereka melihat profil sukses, lengkaplah di situ dan digeruduk banyak orang. Jadi rata-rata prospek yang datang diundang oleh distributor, datang ke situ, duduk, itu 90% akan bergabung karena mereka melihat yang kedua kali atau paling tidak melihat paparan bisnis yang lengkap, tahu produknya, tahu stokisnya, kemudian banyak yang mereka akhirnya lebih positif. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomong 200.000 untuk pendaftaran itu kan kalau zaman sekarang kecil ya, 200.000 ya. Orang ngomong besarnya seperti apa sih 200.000 itu? Ya, kalau kita bareng-bareng satu keluarga masuk ke rumah makan habis itu 200.000. Nah, maka dalam presentasi itu yang terpenting adalah memberi gambaran orang bahwa yang namanya uang 200.000 itu Anda akan mendapatkan banyak manfaat ketika bergabung di NASA walaupun modalnya hanya 200.000. Sayang kalau Anda masih eman-eman dengan 200.000. Karena apa? Karena di NASA ini Anda dapat bimbingan bisnis, lingkungan yang baru, lingkungan yang positif, dapat belajar menjalankan bisnis, punya potensi pasif income dan seterusnya, sehingga seorang prospek itu seharusnya kalau presentasinya itu memaparkan yang sedikit menggugah emosinya, ya, lebih takut kehilangan kesempatan, lebih takut kehilangan passive income-nya daripada 200.000-nya. Nah, biasanya mereka akan bergabung, dan itu presentasinya lebih tinggi ketika orang itu mau datang di yang namanya pertemuan yang namanya business plan, atau pertemuan yang diselenggarakan tiap minggu khusus untuk menjelaskan peluang bisnis. Dan teman-teman stokis punya kepentingan, ya, sehingga semakin banyak pertumbuhan, tentu kan omset di stokis Anda juga punya potensi untuk omsetnya naik kan, dan itu berarti penghasilan bagi teman-teman semuanya. Ya, jadi besar kecilnya stokis tentu tergantung dari aktivitas dari orang yang pengelola stokis. Makanya di sini di awal kan saya menulis bahwa siap berproses untuk meninggalkan zona nyaman kalau Anda ingin memanfaatkan peluang-peluang yang ada di NASA, ya. Nah, pola kurikulum pendidikan ini selalu dalam prakteknya selalu Anda konsultasikan ke upline Anda, ya. Sudah menyelenggarakan plan, saya sudah menyelenggarakan ini, kira-kira apa yang perlu harus saya lakukan, gitu kan. Nah, dan upline harus juga memahami tentang konsep parameter bisnis, ya. Kira-kira pertemuan itu mengarah nggak ke pencapaian parameter bisnis, ya. Kalau pertemuan tidak mengacu pada parameter bisnis, ya kayaknya sibuk tapi kok hasilnya gini, nggak tahu orang itu kalau berhasil itu seperti apa, kalau gagal kenapa. Itulah yang namanya parameter bisnis, itu bisa untuk melihatkan kenapa kamu sukses, itu loh parameternya. Kenapa kamu gagal, ya karena tidak memenuhi parameter bisnis. Kenapa stokis saya kok omsetnya turun? Cek parameter bisnisnya. Nah, semuanya parameter bisnis ini nanti hasilnya adalah pada kualifikasi peringkat. Nah, teman-teman, itu gambaran awal dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya hal-hal yang detail, terutama ya parameter bisnis ini penting sekali. Karena teman-teman menjalankan bisnis ini kalau tidak mengacu pada parameter bisnis itu ibaratnya orang jalan ya jalan aja gitu kan, tapi mau ke arah kemana gitu ya. Parameter bisnis bukan untuk mempersulit cara Anda menjalankan bisnis, tidak mempersulit Anda menjalankan bisnis, tapi justru mempermudah Anda menjalankan bisnis.
Nah, itu dulu teman-teman saya, sedikit banyak tentang gambaran. Nanti hal-hal detail akan kita kupas pada pertemuan insya Allah ya minggu depan ya. Nanti pelan-pelan nanti kan lengkap. Makanya Anda tidak bisa mengambil satu bagian ini sebagai alat konsultasi ya. Konsultasi tetap Anda lakukan ke upline Anda. Anda tidak bisa menyimpulkan menjalankan bisnis ini dalam 1 jam pelatihan ini, karena yang namanya ilmu di network marketing itu saling melengkapi ya. Tidak bisa diambil ini saya tak ambil, ini saya tak ambil, ini saya tak ambil, tidak bisa ya. Teman-teman harus belajar ya. Anggap saja ini ya kuliah ya. Anggap saja ini kuliah. Anda harus punya semangat saat sama seperti saat Anda dulu melakukan atau menjalankan pendidikan di SMA, di perguruan tinggi, di mana Anda akhirnya bisa lulus, walaupun setelah lulus ya masih bingung kan. Tapi insya Allah kalau Anda menjalankan bisnis ini, belajar ilmunya di 3 bulan pertama, Anda rajin, insya Allah 2 tahun ke depan penghasilan 20 juta rupiah dari stokis Anda plus dengan jaringan Anda itu bukan sesuatu yang mustahil ya, tetapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah banyak orang membuktikan ya. Dan enaknya di bisnis ini adalah pada saat Anda belajar, Anda praktek, itu efeknya itu apa? Efeknya Anda bisa dapat penghasilan gitu kan, bisa laba eceran, bisa bonus bulanan gitu kan, bisa ketemu upline, bisa macam-macam, banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan pada saat ada proses belajar. Nah, jadi tetap ikuti Bistalk. Mudah-mudahan besok Selasa malam insya Allah saya selalu upayakan untuk meluangkan waktu. Kalau tidak pasti saya akan bisa kasih pengumuman di lain waktu. Itu saya kira itu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa lebih teman-teman pahami ya tentang bisnis ini. Yang jelas bisnis net marketing adalah sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Pasarnya terbuka luas, produknya terus berkembang, market dan sekarang ini adalah momentum. Saatnya mereka-mereka yang kemarin tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu, sekarang bisa lebih intensif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ya. Terbukti teman-teman yang masa pandemi itu dalam tanda kutip ya sedikit nekat mengadakan pertemuan offline, itu terbukti komunikasi, koordinasi, motivasi itu tetap terjaga, sehingga buahnya adalah dari sisi omset tidak terlalu turun ya, bahkan ada yang beberapa yang naik ya. Dan beberapa teman-teman kemarin ya yang off, bener-bener off, tidak ada pertemuan offline, itu sangat merasakan dampak dari pandemi, karena mau tidak mau pertemuan offline itu tetap menjadi sebuah alat yang efektif untuk membangun semangat, membangun koordinasi, membangun motivasi, membangun inspirasi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya. 1.500 member masih aktif ya. Nanti silakan yang mengulang masih saya tayangkan di channel ini, dan setelah sedikit ada pengeditan nanti kita akan tayangkan juga di channel saya di YouTube. Terima kasih, salam sehat, salam sukses bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses untuk Anda.